siswa dengan NPM 171. Baik, perkenalkan, nama saya Kristus Bianto dengan NPM akhir 178. Halo semuanya, perkenalkan aku Iva Dakogi dan NPM akhir 182. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kristina Staditorus dengan NPM akhir 113. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Francisca Eka Maharani, NPM 174. Halo, perkenalkan aku Risma Amila Jan Susulati dengan NPM akhir 168. Angka indeks adalah alat statistik yang digunakan untuk mengukur perubahan relatif dari suatu fenomena seiring waktu. Dibandingkan dengan periode referensi tertentu, dalam konteks ekonomi, angka indeks sering digunakan untuk melacak perubahan harga, produksi, pengangguran, atau aktivitas ekonomi lainnya. Dalam konteks sosial, angka indeks dapat digunakan untuk melacak perubahan dalam standar hidup, tingkat kebahagiaan, atau indikator sosial lainnya. Angka indeks memungkinkan perbandingan antara berbagai periode waktu dan area geografis, serta membantu dalam membuat keputusan ekonomi dan kebijakan yang lebih baik. Data indeks harga konsumen atau bisa kita sebut IHK merupakan salah satu dari sekian banyak indikator yang dapat digunakan untuk mengukur perkembangan ekonomi real. IHK menyediakan data tentang perubahan harga dari waktu ke waktu. Informasi ini dapat digunakan untuk menilai kemajuan ekonomi suatu negara. Metode pengukuran IHK meliputi pengeluaran yang umum dilakukan masyarakat, seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. IHK digunakan sebagai indikator untuk mengetahui tingkat inflasi dan kebijakan untuk mengatasinya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai angka indeks produksi industri. Angka indeks produksi industri atau yang sering dikenal dengan IPI adalah sebuah indikator ekonomi bulanan yang mengukur output real di sebuah industri, seperti manufaktur, pertambangan, listrik, dan gas terhadap tahun dasar. Dan bagaimanakah cara kerja dari indeks produksi industri atau yang dikenal dengan IPI? Yaitu mengukur kapasitas perkiraan suatu tingkat produksi yang dapat dipertahankan secara berkelanjutan dan juga pemanfaat kapasitas terhadap rasio output aktual terhadap kapasitas mengukur tingkat produksi di sektor manufaktur, pertambangan, termasuk pada jasa pengeboran, lapangan minyak dan gas, serta sektor utilitas listrik. Selanjutnya, manfaat-manfaat dari indeks produksi industri atau IPI, yaitu data indeks produksi industri pada tingkat industri dapat digunakan untuk para manajemen dan investor dalam bidang bisnis, sedangkan pada indeks proposit merupakan indikator makroekonomi yang penting bagi para ekonom dan investor. Fluktuasi dalam sektor industri yang menjadikan penyebab sebagian besar dari variasi dalam pertumbuhan ekonomi secara berkeseluruhan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Tadi sudah menjelaskan sedikit, dan di sini saya akan menjelaskan tentang IKK. Baik, kita masuk ke materi IKK. IKK adalah angka indeks kepuasan pelanggan, kepuasan konsumen. Jadi secara gampangnya, IKK itu adalah cara mengukur suatu perusahaan mengukur tingkat kepuasan dari konsumen dengan dari produk atau layanan yang telah diberikan dari perusahaan tersebut. Jadi IKK adalah sebuah data yang akan menentukan tingkat kepuasan pelanggan itu tinggi ataupun rendah. Nah, di dalam IKK sendiri itu ada banyak manfaatnya. Saya akan menyebutkan 3. Yang pertama ada mengidentifikasi bagian-bagian mana yang perlu diperbaiki dari suatu perusahaan tentang jasa atau produk yang telah diberikan. Yang kedua, dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang ketiga, itu dapat kita membandingkan dengan kinerja dengan pesaing. Saya jelaskan secara singkat. Yang pertama, mengidentifikasi tadi, kita suatu perusahaan pasti memiliki kekurangan
Nah, dengan kekurangan tersebut kita dapat mengevaluasi apa yang harus diperbaiki dari kualitas produk atau layanan yang kita telah berikan. Yang kedua, adanya kita dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dengan kita memberikan layanan produk yang terbaik. Pasti pelanggan akan datang dengan merasa puas terhadap produk atau jasa yang telah kita berikan. Rajin membandingkan dengan kinerja bersaing. Maksudnya di sini kita dapat bertemu dengan perusahaan lain dan menerapkan produk atau jasa yang sama ataupun identik dengan perusahaan kita. Dengan demikian kita dapat mengevaluasi dari pesaing sehingga perusahaan kita itu dapat lebih berkembang menggunakan ide dari perusahaan lain, tapi kita juga harus menerapkan sistem ATM, amati tiru modifikasi ATM, amati tiru modifikasi. Jadi perusahaan kita itu tidak terhambat dan dapat berkembang dengan inovasi yang lebih. Angka indeks pembangunan manusia. Berdasarkan konteks sosial, angka ini digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan suatu negara berdasarkan kemiskinan, kemampuan baca tulis, angka harapan hidup, dan faktor-faktor lainnya. Ada 3 faktor utama yang digunakan untuk mengukur suatu kemajuan negara. Yang pertama adalah usia panjang dan sehat atau angka harapan hidup. Usia panjang dan sehat ini digunakan untuk mengukur berapa lama kemungkinan hidup suatu kelahiran dengan menggunakan perbandingan antara angka maksimal hidup dan angka minimal hidup. Yang kedua ada pendidikan, digunakan dengan mengukur berapa lama waktu pendidikan di suatu negara dan berapa lama harapan dilakukannya pendidikan tersebut. Yang ketiga ada kualitas standar hidup, diukur berdasarkan 2 hal, yaitu berapa banyak pendapatan bruto suatu negara dan berapa banyak pengeluaran bruto suatu negara. Nah, IPM ini atau angka indeks pembangunan manusia memiliki beberapa manfaat. Di Indonesia sendiri, angka indeks pembangunan manusia digunakan untuk mengukur berapa banyak dana yang akan dikeluarkan oleh pemerintah atau alokasi dana ke suatu daerah. Nah, yang kedua juga bisa digunakan untuk mengukur bagaimana perkembangan suatu negara tersebut. Dan yang ketiga, bagaimana fasilitas atau kemampuan hidup masyarakat di negara tersebut. Indeks kebebasan pers atau IKP adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kebebasan pers dalam suatu negara. Kebebasan pers memiliki peran penting dalam menjaga demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam suatu masyarakat. IKP menggunakan berbagai indikator seperti keberagaman media, perlindungan terhadap jurnalis, dan akses informasi untuk mengevaluasi kebebasan pers. IKP menjaminkan kebebasan berekspresi dan akses informasi dalam suatu negara melalui evaluasi terhadap keberagaman media, perlindungan terhadap jurnalis, dan ketersediaan informasi publik yang transparan. Melalui IKP, kita dapat memahami kondisi kebebasan pers dan akses informasi di Indonesia, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam masyarakat. Seperti yang terlihat pada gambar grafik indeks kebebasan pers, di Indonesia nilai cenderung naik dalam 4 tahun terakhir pada tahun 2017 sampai 2018. IKP berada pada kategori agak bebas karena pada 2019 hingga 2020 nilai IKP Indonesia menjadi naik ke kategori cukup bebas karena 6 faktor di antaranya yakni IBK, pers, ketersediaan akses bagi kelompok rentan, kebebasan pendirian dan operasionalisasi perusahaan pers, lembaga penyiaran publik, independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan, serta kebebasan praktikan jurnalisme. Jadi seperti itu teman-teman pemaparan tentang angka indeks. Semoga apa yang kami paparkan kalian bisa memahami dan bisa bermanfaat. Sekian dari kami. Nah, sekian penjelasan dari kami. Kami pamit undur diri. Bye!